Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk kuriositas. Kenapa disebut makhluk kuriositas? Saya akan coba jelaskan sedikit tentang ilmu alamiah dasar. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah suatu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi melainkan kumpulan pengetahuan dari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya coba jelaskan sedikit ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam. Merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala di alam semesta, termasuk di bumi, sehingga terbentuklah konsep-konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang hanya esensial saja. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi dengan ilmu ini. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita sering jumpai dan kita temukan di mana saja di sekitar kita atau dalam bentuk apapun. Tentunya semua ilmu mempunyai tujuan, peran, serta manfaat dan fungsi. Begitu juga dengan ilmu alamiah dasar. Tujuan ilmu alamiah dasar ada 4, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Lalu yang kedua, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran dengan pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Lalu yang ketiga, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran dengan pendekatan hasil-hasil dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Lalu yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras dan disiplin-disiplin ilmu eksakta ataupun non-eksakta. Sedangkan fungsi dari ilmu alamiah dasar ada 2, yaitu yang pertama adalah mengembangkan apresiasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada mahasiswa non-eksakta. Yang kedua adalah mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar untuk mengembangkan dirinya sebagai profesi ataupun kepada para mahasiswa non-eksakta. Konsep ilmu alamiah dasar ini ada banyak. Yang pertama adalah manusia yang bersifat unik. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kemiripan, baik secara morfologis ataupun anatomis, termasuk mekanisme organis yang secara signifikan memiliki persamaan proses biologis,
seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan bernafas, berkembang biak, serta menerima rangsangan, dan lain-lain. Tetapi manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni rasa ingin tahu yang disebut dengan daya fikir atau budi daya. Sekarang ciri-ciri manusia. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam ataupun dari luar, memiliki potensi untuk berkembang biak, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sampai pada saatnya mengalami kematian. Manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lainnya. Namun, dengan akal budidaya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan alam, manusia dapat hidup dengan lebih baik. Akal budinya atau kemauannya yang sangat kuat, itulah sifat unik dari manusia. Yang kedua, kuriositas. Apa itu kuriositas? Ya, kuriositas adalah rasa ingin tahu. Itulah bedanya manusia dengan makhluk lainnya, seperti tumbuhan, hewan yang sama-sama mempunyai naluri atau insting untuk bisa mempertahankan, melestarikan kehidupan. Tetapi untuk manusia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang selalu tidak terpuaskan. Sesuatu masalah yang telah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lainnya yang sambil menunggu mencari pemecahannya. Manusia setelah dapat pemecahannya, maka ia ingin tahu bagaimana dan mengapa. Seperti contoh tempat tinggal manusia purba pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang tempat tinggal manusia sudah sangat luar biasa. Lalu seperti penyakit yang telah ditemukan obatnya. Tetapi ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, maka manusia pasti akan mencari tahu untuk menemukan obatnya. Seperti virus corona yang sampai saat ini belum ketemu obatnya. Yang ketiga, mitos. Pengetahuan baru dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut adalah mitos. Kebenaran mitos masih jadi simpang siur karena tidak ada buktinya yang otentik.
dan disebarkan melalui berita dari mulut ke mulut. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan rasa ingin tahu yang kuat. Puncak pemikiran mitos yaitu pada zaman Babilonia, kira-kira pada tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Pengetahuan dan ajaran orang Babilonia merupakan dugaan, imajinasi, kepercayaan, atau yang disebut mitos. Pengetahuan ini disebut juga pengetahuan sains palsu. Adalah ilmu yang masih diragukan kebenarannya. Mitos ini timbul disebabkan karena keterbatasan panca indera, seperti indera penglihatan, indera penciuman atau pengecap, indera pendengaran, adapun indera perasa. Yang keempat, lahirnya ilmu alamiah. Panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman yang diperoleh terakumulasi karena adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia dan mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pertambahan pengetahuan ada dua. Yang pertama yaitu untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis, guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Lalu yang kedua, dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Lalu yang kelima adalah kriteria alamiah atau disebut juga ilmiah. Secara sistematis, objektif, universal, dan metode. Makanya bisa dikatakan ilmiah apabila ada pengetahuan lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Yang keenam, metode ilmiah dan implementasinya. Sebagai langkah pemecahan ada 5, yaitu 1. Penginderaan merupakan suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua, masalah dan problema. Menemukan masalah dengan kata lain adalah dengan mengemukakan pertanyaan apa dan bagaimana. Lalu yang ketiga, hipotesis. Jawaban sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Yang keempat, eksperimen. Dari sini ilmu alamiah dan non ilmu alamiah dapat dipisahkan. Contoh dalam gejala alam tentang serangga dengan lampu misalkan.
Lalu yang terakhir kelima adalah teori. Bukti eksperimen merupakan langkah ilmiah berikutnya, yaitu dengan hasil eksperimen dari beberapa peneliti dan bukti-bukti yang menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dan valid, walaupun dengan keterbatasan tertentu. Lalu yang ketujuh adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini ada 12. Yang pertama harus jujur, yang kedua terbuka, yang ketiga toleran, yang keempat skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis adalah sikap kehati-hatian dalam memperoleh informasi sehingga dalam membuat pernyataan tidaklah keliru. Yang kelima optimis, yang keenam pemberani, yang ketujuh kreatif, dan yang kedelapan keterbatasan ilmu alamiah. Keterbatasan ilmu alamiah dibagi 3, yaitu menentukan ilmu alamiah, yang kedua tujuannya, yang ketiga nilai, apakah hasilnya baik atau tidak. Yang kesembilan filsafat, yang kesepuluh bahasa, yang kesebelas keterbatasan indera manusia. Lalu yang terakhir adalah pembagian ilmu pengetahuan, yaitu ilmu sosial, ilmu alam, ataupun ilmu bumi. Demikian penjelasan singkat saya tentang manusia adalah makhluk kuriositas. Semoga kita semua memahami makna dari kuriositas dan menjadikan kita semua lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.